Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Helina Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini. Di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh. Tonton video ini sampai habis ya guys. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Oke, banyak sekali dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar, apakah jika sudah punya KUR di BRI bisa pinjam KUR di Bank Mandiri? Begitupun sebaliknya. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai syarat dan cara pengajuan KUR Mandiri periode sampai dengan Desember 2023. Apa saja perbedaannya dengan KUR BRI akhir tahun 2023? Untuk syarat dan cara pengajuan KUR Mandiri periode Desember 2023 hampir sama dengan KUR BRI akhir tahun 2023. Hanya sedikit perbedaan istilah saja, hanya untuk KUR Mandiri lebih detail. Syarat penerima KUR Mandiri periode sampai dengan Desember 2023 adalah yang pertama, usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga, dari karyawan atau karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Yang ketiga, usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Keempat, usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain. Kelima, usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, dan atau pegawai pada masa persiapan pensiun. Yang keenam, kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi kelompok usaha bersama atau KUB, gabungan kelompok tani dan nelayan atau GAKOPTAN, atau kelompok usaha lainnya, khusus untuk jenis penyaluran KUR khusus. Yang ketujuh, usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau khusus KUR supermikro. Yang kedelapan, calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, dan atau yang kesembilan, calon peserta magang di luar negeri. Dan yang kesepuluh, usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga. Jika pada KUR BRI akhir tahun 2023 ada syarat pengajuan KUR, maka pada KUR Mandiri juga ada. Nah, ketentuan Risk Acceptance Criteria atau RAC penerima KUR Mandiri periode sampai dengan Desember 2023. Pertama, usaha atau kelompok usaha penerima KUR merupakan usaha produktif dan layak dibiayai yang menghasilkan barang dan atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Yang kedua yaitu usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Usia calon debitur penempatan pekerja migran Indonesia dimungkinkan berusia minimal 18 tahun, namun harus menyertakan surat pernyataan calon debitur dan surat izin dari orang tua atau wali untuk bekerja di luar negeri. Yang ketiga, berdasarkan pengecekan calon debitur oleh bank melalui sistem layanan informasi keuangan atau SLIK sebagai berikut. Calon debitur secara bersamaan dapat memiliki kredit atau pembiayaan yaitu KUR pada penyalur yang sama. Kredit kepemilikan rumah, kredit atau leasing kendaraan bermotor roda 2 untuk tujuan produktif, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit,
kredit resi gudang, dan atau kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari bank maupun lembaga keuangan non-bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan dengan kolektabilitas lancar. Ingat ya, riwayat kredit konsumsinya wajib lancar. Calon debitur yang masih memiliki baki debit kredit atau pembiayaan produktif dan kredit atau pembiayaan program di luar KUR yang tercatat Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman. Diperlukan surat keterangan lunas atau ROYA dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit atau pembiayaan sebelumnya. Yang keempat, khusus untuk calon debitur atau debitur KUR kecil tidak masuk daftar hitam nasional penarikan cek dan atau biljet giro kosong. Yang kelima, calon penerima KUR Supermikro, KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Pekerja Migran Indonesia atau PMI dan KUR Khusus tidak pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi atau modal kerja komersial. Berikut adalah skema pembiayaan kredit KUR di Bank Mandiri periode sampai dengan Desember 2023. Yang pertama, untuk limit kredit dari KUR Supermikro yaitu sampai dengan 10 juta. Untuk KUR Mikro di atas 10 juta sampai dengan 100 juta. Dan untuk KUR kecil di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. KUR PMI atau KUR TKI maksimal di 100 juta. Dan KUR khusus sampai dengan 500 juta. Untuk periode jangka waktunya, KUR Supermikro KMK maksimal 3 tahun, KI atau kredit investasi maksimal 5 tahun. Untuk KUR Mikro KMK maksimal 3 tahun, KI maksimal 5 tahun. KUR kecil KMK maksimal 4 tahun, KI maksimal 5 tahun. Dan untuk KUR PMI atau KUR TKI paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan maksimal 3 tahun. Terakhir untuk KUR khusus 1 KMK maksimal 4 tahun, KI maksimal 5 tahun. Suku bunga untuk KUR Supermikro yaitu 3% efektif per tahun. KUR Mikro yang baru menerima KUR pertama kali sebesar 6% efektif per tahun, penerima KUR yang kedua kali sebesar 7% efektif per tahun, yang ketiga penerima KUR yang ketiga kali yaitu sebesar 8% efektif per tahun, penerima KUR yang keempat kali yaitu sebesar 9% efektif per tahun. Dan untuk KUR kecil sama dengan KUR Mikro. KUR PMI atau KUR TKI yaitu 6% efektif per tahun. KUR khusus yaitu 6% efektif per tahun. Agunan tambahan untuk KUR Supermikro tidak diberlakukan, begitupun dengan KUR Mikro sama tidak diberlakukan. Nah, untuk KUR kecil dipersyaratkan berupa tanah atau bangunan atau kendaraan bermotor. Untuk KUR PMI atau KUR TKI tidak diberlakukan. Untuk KUR khusus sama dengan KUR kecil yaitu berupa tanah dan atau bangunan atau kendaraan bermotor. Minimal operasional usaha untuk KUR Supermikro, calon debitur KUR Supermikro dimungkinkan bagi usaha kurang dari 6 bulan, namun harus memenuhi salah satu persyaratan berikut. Pertama, mengikuti pendampingan. Yang kedua, mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya. Yang ketiga, tergabung dalam kelompok usaha. Yang keempat, memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha yang produktif dan layak. Nah, untuk KUR Mikro minimal 6 bulan, untuk KUR kecil minimal 6 bulan,
Untuk kur PMI atau kur TKI tidak ada, dan untuk kur khusus minimal 6 bulan. Akumulasi plafon per debitur untuk kur supermikro khusus untuk debitur baru maksimal 10 juta. Nah, untuk kur mikro, nah calon penerima kur mikro di sektor produksi pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan dibatasi menerima kur paling banyak 4 kali. Yang kedua, calon penerima kur mikro selain sektor 4P tadi, nah dibatasi 2 kali saja. Untuk kur kecil maksimal 500 juta per debitur, untuk kur TKI tidak ada, dan untuk kur khusus maksimal 500 juta per debitur. Pembahasan ketiga yaitu mengenai syarat dokumen kur mandiri periode sampai dengan Desember 2023 diantaranya. Untuk kur supermikro, kur mikro, kur kecil dan khusus, pertama yaitu nomor induk berusaha atau NIB, atau surat keterangan usaha atau SKU, mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT atau RW, kelurahan atau desa atau pejabat yang berwenang, dan atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, nomor induk kependudukan atau NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa IKTP atau surat keterangan pembuatan IKTP. 3. NPWP untuk limit di atas 50 juta. Keempat, fotokopi surat kartu keluarga. Yang kelima, fotokopi surat atau akta nikah atau akta cerai untuk calon debitur yang sudah menikah atau cerai. Yang keenam, akta kematian atau surat kuning. Yang ketujuh, kepesertaan BPJS Tenaga Kerja khusus untuk kur kecil dan kur khusus plafon di atas 100 juta. Pembahasan keempat yaitu bagaimana cara pengajuan kur mandiri. Cara pengajuan kur mandiri pada periode sampai dengan Desember 2023 ini kita rekomendasikannya adalah setelah teman-teman melengkapi syarat dokumen, teman-teman datang langsung ke Bank Mandiri terdekat untuk memberikan berkas pengajuan dan nomor handphone yang bisa dihubungi, dan jika diizinkan meminta nomor petugas AO Bank Mandiri untuk konfirmasi kelanjutan pengajuan kur teman-teman. Hampir sama kan dengan pengajuan kur BRI? Mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ingatkan lagi untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai untuk setiap pembayarannya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.